Di atas pegunungan Korea Selatan yang sunyi, seorang gadis kecil bernama Mija hidup damai bersama kakeknya. Tapi ia tidak sendiri. Ia ditemani sahabat terbesarnya, Okja, makhluk raksasa mirip babi dan kuda Nil. Okja bukan hewan biasa. Ia hasil eksperimen perusahaan Mirando, diciptakan sebagai super babi untuk industri pangan masa depan. Tapi bagi Mija, Okja bukan eksperimen. Ia keluarga. Ia teman sejati. Selama 10 tahun, Mija dan Okja hidup di alam liar. Berburu buah, berenang di sungai, saling melindungi. Mereka tidak tahu dunia luar sedang menunggu mereka. Sampai suatu hari, perusahaan Mirando datang ke gunung dan mengambil Okja secara paksa. Mija kehilangan segalanya dalam sekejap. Okja dibawa ke Seoul, lalu diterbangkan ke Amerika. Ia akan dipamerkan sebagai bintang industri pangan modern. Mija nekat turun gunung untuk mengejar. Ia menyelinap ke kota besar, berlari sendirian di tengah jalanan, dan mengejar truk logistik raksasa tanpa takut. Di tengah kekacauan itu, muncul sekelompok aktivis hewan yang menyaksikan keberanian Mija. Mereka pun membantu. Tapi kelompok ini juga punya agenda sendiri. Membongkar kekejaman industri makanan dan memvideokan penyiksaan terhadap Okja. Mija tidak peduli soal propaganda. Ia tidak ingin menjatuhkan sistem, ia hanya ingin satu hal, membawa sahabatnya pulang. Sementara itu, Okja disiksa, diberi hormon, dipaksa kawin, dan dipersiapkan untuk disembelih di pabrik. Perusahaan Mirando membuat semuanya terlihat lucu dan ramah lingkungan di media, tapi di balik itu semua, ada penderitaan yang tak terlihat. Akhirnya, Mija berhasil masuk ke pusat pemrosesan hewan. Dengan satu benda kecil, medali kalung emas pemberian kakeknya yang dulu ia kalungkan ke leher Okja, ia membuktikan bahwa mereka terhubung. Okja mengenalinya, meski penuh luka dan trauma. Dan dengan keajaiban kecil itu, Mija berhasil menyelamatkan sahabatnya dari jalur penyembelihan. Tapi saat berjalan keluar, mereka melewati barisan kandang besar berisi ratusan Okja lain. Seekor induk super babi diam-diam mendorong anaknya keluar pagar, memberikannya pada Okja dan Mija, seakan tahu hanya mereka yang bisa menyelamatkannya. Mija tidak bisa menyelamatkan semuanya. Mereka kembali ke hutan, bukan sebagai manusia dan hewan, tapi sebagai keluarga yang menang melawan dunia.